Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad selain sebagai nabi, beliau juga adalah sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai kepala negara. Dalam menjalankan peran sebagai seorang nabi, beliau maksum. Beliau tidak pernah salah. Oleh karena itu, tidak boleh dibantah. Karena beliau mengemban tugas dengan mandat dan wewenang suci dari Allah. Sedangkan dalam menjalankan peran sebagai seorang kepala negara, beliau melakukan musyawarah sesuai dengan perintah Allah, yang dalam musyawarah itu beliau tidak jarang mengambil pendapat orang lain dan meninggalkan pendapat pribadinya sendiri. Sebab dalam hal peran sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat, itu pada dasarnya beliau melakukan ijtihad. Jika dalam kenyataan hasil ijtihad, beliau hampir selamanya merupakan yang terbaik di antara para anggota masyarakat, maka hal itu harus diterangkan sebagai akibat logis segi keunggulan kemampuan pribadi beliau selaku manusia. Dan pengakuan memang banyak diberikan oleh orang, baik dari kalangan Islam maupun bukan Islam, bahwa beliau adalah seorang jenius. Gabungan antara kesucian dan kesempurnaan tugas kenabian di satu pihak, dan kemampuan pribadi yang sangat unggul di pihak lain, telah membuat Nabi Muhammad SAW sebagai seorang tokoh yang paling berhasil dalam sejarah umat manusia. Mengenali perbedaan penampilan Muhammad sebagai Rasul Allah dan sebagai manusia memang sangat problematis. Tetapi kalau melihat hadis, ada indikasi bahwa dalam banyak hal kedudukan Muhammad dapat dibedakan. Apakah beliau bertindak sebagai Rasul atau sebagai manusia? Umar adalah sahabat yang selalu mempertanyakan posisi Muhammad saat mengambil keputusan yang dipandang tidak sesuai. Yang paling dramatis adalah saat perjanjian Hudaybiyah, yang secara sepintas isinya merugikan orang Islam. Setelah mendatangi Abu Bakar dan belum mendapatkan jawaban, Umar mendatangi Nabi dengan mengungkapkan keberatannya terhadap isi perjanjian tersebut. Tetapi ketika dikatakan bahwa itu datangnya dari Allah, Umar diam dan menerima, dan memang betul itu datang dari Allah, karena kemudian terbukti bahwa Nabi yang benar. Dalam masalah-masalah tertentu, Nabi ternyata mengikuti atau sering mengikuti pendapat Umar. Dalam beberapa hal kita bisa melihat Nabi bertindak sebagai manusia dan ternyata salah. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi melarang petani Madinah mengawinkan kurma, mengawinkan serbuk sari atau benih jantan pada bunga dengan kepala putih. Dengan alasan bahwa tanpa dikawinkan pun nanti akan berbuah juga. Ketika musim buah tiba dan kurmanya tidak berbuah, petani tersebut mengeluh kepada Nabi bahwa kurmanya tidak berbuah karena dilarang untuk mengawinkan bunganya. Akhirnya Nabi berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum," kata Nabi. "Kamu lebih tahu urusan duniamu." Ini jelas sekali bahwa Nabi bertindak sebagai manusia.
Kemanusiaan Nabi juga dapat dilihat ketika Nabi salat zuhur atau salat 5 rakaat. Ya, ketika Nabi salat zuhur, atau asar ya, Nabi sholat 5 rakaat. Sehingga membuat geger dan dikira terjadi perubahan baru jumlah rakaat sholat. Ketika Nabi mendengar hal itu, beliau berkata, saya juga manusia biasa, bisa salah dan bisa lupa. Kalau saya lupa, kata Nabi, ingatkan saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.